Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi ala ni'amihil kamirah, wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin bil awsafa bil kamirah, wa ala alihi wa sahbihi alladzina nalu darajatil ulya bisabqi fi nusratil marah. Amma ba'du, faqad qala Allah ta'ala fi ayatil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Dhaharul fasadu fil barri wal bahri bima kasabat aydin nas. Al-ayah. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, aksiru salata fa inna salatakum maghfiratu lidunubikum. Wa qala Sa'ir, kun kal kaum wala takun kal maum. Sadaqallahul adim wa sadaqa rasulul karim wa nahnu ala dzalika minas syahidin wa sakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Yang terhormat dan yang saya hormati selaku pengasuh pondok pesantren Aribatiyah Nurul Hidayah cabang Pasir Girang beserta keluarga besarnya, semoga selalu ada dalam lindungan dan maghfirah Allah Subhanahu wa taala. Dan tak lupa juga kepada Dewan Hakim, Dewan Juri yang arif dan bijaksana, yang mudah-mudahan tidak mau disogok. Amin, amin ya Allah ya Rabbal. Dan tak lupa juga ibu-ibu, bapak-bapak sekaligus santriawan santriawati yang mudah-mudahan kita semua tidak selalu salah dalam menaruh hati agar dirinya tidak selalu tersakiti. Hadirin rahimakumullah, kata janji yang diiringi dengan cinta suci, kata cinta yang dipangkali dengan setia tidak akan pernah mengalahkan rasa puja kepada Allah yang Maha Esa dan Kuasa. Rasa puji kepada Allah Sang Rabbul Ijati yang tak pernah henti-henti memberi dan memberkati kepada semua manusia yang berjanji dan mengimani Allah sampai akhir hayat nanti. Selanjutnya, seharusnya dan sepantasnya selawat beriringkan salam marilah kita panjatkan dan sanjungkan kepada pemimpin pendobrak bendera kebatilan, perobak-robek bendera kekafiran, yakni Habibana wa Safiina wa Maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarganya, sahabatnya, dan kita selaku umatnya, atas pengorbanan dan perjuangan beliau yang telah dikorbankan oleh seorang Rasul yang tidak pernah merasa panas, hujan, lapar, dan payah untuk membawa semua manusia kepada agama yang diridhoi Allah Subhanahu wa taala. Hadirin rahimakumullah, insyaallah berdirinya saya di sini akan mencoba menguraikan satu buah tema yang berjudul ilmu adalah suatu tameng negara dari dampak negatif di era globalisasi. Hadirin rahimakumullah, kata ilmu merupakan sebuah kata yang dimustaq dari 3 huruf yang sangat luar biasa. 1 huruf ain yang mempunyai makna ailiyun, 2 huruf lam yang mempunyai makna latifun, 3 huruf mim yang mempunyai makna mulkun. Yang artinya hadirin, jikalau di dalam jiwa seseorang sudah terdapat yang namanya ilmu, maka ia akan mempunyai derajat yang luhur, berhati lembut, berpangkat raja di sisi Allah dan pandangan manusia. Sedangkan hadirin, lafaz ilmu merupakan masdar sulasi yang dimustaq dari fi'il sulasi mujarrad bab keempat dari lafaz alima ya'lamu ilman, sebagaimana Syekh Muhammad sebagaimana Syekh Abdul Rahim bin Muhammad yang berkata dalam kitab Nadom maksudnya, wa kullu man bi wa in tudama fadmu man hafihi autan kasir faftah wa kasranihi. Bahkan hadirin, dengan ilmu kita bisa membedakan mana narkoba dan air gula, mana whisky dan air kopi. Bahkan hadirin, dengan ilmu kita akan mempunyai derajat yang luhur di pangkat orang-orang di pangkat manusia. Sebagaimana dalam sebuah tamsil mengatakan, li'anal ilma kasama, ilmu bagaikan langit. Jikalau kita kaji ke dalam ilmu bayannya, lafaz li'anal ilma kasama termasuk ke dalam tasbih mursal mujmal wa takriruhu ayuqala,
subihal ilmu bisama bijamil uluwi fi kulin dzukirul musabbah alladhi huwal ilmu wa adatu tasbih alladhi huwal qab wa hudifa min huwa jusibi alladhi huwal uluwi fi kulin ala sabili tasbih mursal mujmal. Sebagaimana Syekh Abdurrahim bin Muhammad Al-Hadari mengatakan dalam kitab Jauhar Maknunnya, wa bi tibaril wajhi aidan mujmalu khafiyun au zaliyun au mufassalu. Bahkan hadirin, dengan ilmu kita bisa mempertahankan agama, dengan ilmu kita bisa mempertahankan negara, karena mengingat perjuangan dan pengorbanan para pahlawan-pahlawan terdahulu yang rela mati, yang rela meninggalkan sang istri demi mengibarkan bendera sang merah putih. Untuk itu hadirin, kita sebagai pemuda-pemudi penerus bangsa mengingat pengorbanan dan perjuangan para pahlawan-pahlawan terdahulu. Di saat perpindahan kepemimpinan Bung Karno diganti dengan Pak Harto dengan dalih keamanan negara, pembantaian 6 jenderal 1 perwira 6 jam dalam 1 malam, mati di lubang yang tak berguna. Tidak ada di sejarah perang Mahabharata, tidak ada di sejarah dunia, hanya ada di sejarah Indonesia. Mengingat kemerdekaan Indonesia dari 1945, Indonesia mulai merdeka sampai sekarang sudah terasa 80, 78, 5 tahun lebih Indonesia merdeka. Kita merdeka dari penjajahan Portugis, Inggris dan Amerika Serikat beserta sekutunya. Kita merdeka dari perbudakan, merdeka dari penggelapan akidah, merdeka dari penganiayaan batin, menuju Indonesia bersatu. Akan tetapi hadirin, sangat memperhatinkan dan menyayangkan, katanya kini Indonesia telah bebas dari penjajahan karena Indonesia menjadi negara terbesar keempat di dunia yang menghasilkan banyak ekonomi dan ekosistem. Tapi sudah hampir 85% mega proyek Indonesia dimiliki dan dikuasai Cina. Kekayaan alam Indonesia sudah hampir 65% dikuasai Amerika Serikat. Dan saat ini hadirin, Ibunda Pertiwi kita menjerit dengan tangisan-tangisannya. Pemuda-pemudi kita mengeluh dan melemah dengan keadaan. Mereka menyaksikan rakyat-rakyat jelata, anak-anak desa, kampung-kampung kecil kini sedang dikikis habis-habisan dengan kemiskinan, kefakiran, bahkan sampai banyak yang mati kelaparan. Bukan lagi saat ini Indonesia digegerkan dengan anekdot globalisasi, norma globalisasi dan orde globalisasi yang mencuat ke permukaan, yang mengajak manusia semakin musyrik dan jauh dari Allah Subhanahu wa taala. Apakah kita tersadar dari permainan setan-setan ini? Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Quran surah An-Nisa ayat 119. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa may yattakhidhis syaitana waliyyan min dunillahi faqad khasira khusranan mubina. Yang artinya hadirin, jika barang siapa yang menjadikan setan sebagai pelindung selain Allah, maka orang tersebut akan menderita kerugian yang nyata. Hadirin rahimakumullah, kini Indonesia telah menjadi negara yang berkembang. Contoh positif globalisasi zaman sekarang, tidak susah mencari barang kehidupan. Mau belanja ada di online, mau beli baju dan celana tinggal buka Lazada. Bahkan hadirin, yang misteri kawin zaman sekarang bukan kawin lari, melainkan kawin online. Ada banyak anak-anak gadis yang kawin online, melahirkan tanpa bapak, punya anak tanpa izin orang tua. Tahu-taunya sudah berbadan 2, es cendol di kalapaan, betul jendol ubah bapaan. Naudzubillah summa naudzubillah. Akan tetapi hadirin, akibat globalisasi zaman sekarang, perkara-perkara positif datang. Bahkan yang lebih mencuat dan merajut ke permukaan adalah perkara-perkara negatif. Akibat globalisasi, pergaulan manusia semakin tidak terkondisi. Bukannya ngaji, malah nonton TV. Bukannya baca Al-Quran, malah Facebookan, WA-an. Bahkan yang menyeramkannya lagi, open BO-an karena alasan untuk menambahkan penghasilan. Ada lagi seorang suami yang katanya pulang malam takut istri, mampir sama cewek-cewek seksi melakukan dung tek-tek sampai pagi. Apakah ini yang dimaksud dengan globalisasi? Apakah ini yang diharapkan para pemuda dan pemudi? Tentu bukan hadirin.
tanpa kita sadari krisis Indonesia semakin tingkat tinggi. Kaul ulama ahli fikih mengatakan dalam kitab Jam'ul Jawame, daful mafasid muqaddamun ala jalbil masolih, yang artinya lebih baik mencegah kerusakan daripada menarik kemaslahatan. Hadirin, dampak-dampak negatif yang disebabkan oleh manusia bajingan yang tidak tahu etika dan tanggung jawab kini hancur di mana-mana, hancur di darat, hancur di laut disebabkan orde-orde globalisasi, hancur di daratan, hancur di lautan, hancur di masyarakat, dan hancur di sebagian umat. Lalu siapakah yang bersalah dan siapa yang harus bertanggung jawab? Jawabannya, Allah Subhanahu wa taala telah berfirman dalam Al-Qur'an surah Ar-Rum ayat 91. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Dhaharal fasadu fil barri wal bahri bima kasabat aydin nas. Yang artinya telah nampak kerusakan di darat dan di lautan yang disebabkan perbuatan tangan manusia. Untuk itu, marilah kita membaca salawat bersama-sama. Ya Rabbi bil Mustafa balik maqasidana wa filana al-mamada ya wasi'al karami. Ya Rabbi bil Mustafa baik maqasidana wa filana al-mamada ya wasi'al karami. Ayangnya tua wakejo biasna dipanggilingan buka minan turada gelo itu ada tampilingan. Hadirin rahimakumullah, mungkin semua ini yang dapat saya sampaikan. Ingat, wa in turid imra'atan jamilah fasartuhu fi kitabi alfiyah. Jikalau Anda menginginkan perempuan yang cantik, fasartuhu fi kitabi alfiyah, maka apalkan dulu kitab alfiyah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.